Selamat datang di podcast Berkisah Bincang Kesehatan. Aku sehat, Nuan sehat, sehat milik kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Bekesah, kembali lagi dengan saya Ital Manandela dalam ruang informasi Anda dalam acara podcast Bekesah Bincang Kesehatan. Aku sehat, Nuan sehat, sehat milik kita bersama. Baik kawan Bekesah, pada kesempatan hari ini kembali saya ditemani oleh salah satu narasumber yang juga masih dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, dan kita akan perkenalan lebih lanjut dengan KKN cantik yang saat ini berada di sebelah kanan saya. Kita persilakan untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartini Iskandar. Sekarang saya berada di Seksi Kesehatan Lingkungan. Ya. Mungkin itu saja ya untuk perkenalannya. Kak Kartini Iskandar, beliau berada di Seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, kawan Bekesah, berhubung pada kesempatan hari ini pemateri saya tentunya beliau juga sudah pro dalam dunia kesehatan lingkungan, dan saya yakin kawan-kawan Puskesmas sudah sering sekali konsultasi dan juga berkoordinasi terkait permasalahan kesehatan lingkungan di wilayah Puskesmasnya masing-masing. Baik, pada kesempatan hari ini tema yang akan kita angkat itu mengenai STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat. Kawan Bekesah, kita akan mencari tahu apa itu tentang STBM dan seperti apa keadaannya di Kabupaten Kapuas Hulu sejauh ini. Kita akan berbincang langsung dengan Kak Tini. Mungkin Kak Tini bisa jabarkan terlebih dahulu, apa sih STBM? Oke, baiklah. Di sini saya akan memaparkan seperti apa kondisi kita di Kabupaten Kapuas Hulu terkait sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, untuk sanitasi total berbasis masyarakat ini itu merupakan suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat. Artinya dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat ini benar-benar masyarakat yang total melaksanakan kegiatannya untuk melakukan perubahan perilaku, kemudian pengelolaan kesehatan lingkungan di masyarakat. Nah, seperti itu. Dan di dalam STBM ini tidak ada namanya sistem subsidi, baik itu dari Dinas Kesehatan maupun subsidi dari pemerintah lain. Artinya benar-benar pemberdayaan masyarakat yang ingin diharapkan kita pada saat ke depan. Untuk di Kabupaten Kapuas Hulu sendiri kita ada 282 desa. Nah, di dalam 282 desa itu sudah melaksanakan desa STBM itu baru 245. Yang sudah ya? Yang sudah melaksanakan desa STBM. Nah, maksud di sini desa melaksanakan STBM itu bisa saja di dalam satu desa itu melaksanakan pemicuan di dusun. Misalnya itu sudah dikatakan dia sebagai desa melaksanakan STBM. Kemudian dia sudah memiliki yang namanya natural leader. Artinya yang benar-benar seperti kader itu yang benar-benar memahami nanti yang akan memberikan bimbingan kepada kader-kader lain. Dia akan mengelola kesehatan lingkungan di desa itu. Kemudian selain itu, yang namanya desa melaksanakan STBM itu dia memiliki rencana tindak lanjut. Kira-kira apa sih yang akan dikerjakan untuk kegiatan berikutnya setelah dilakukan pemicuan, kemudian setelah kita sudah memiliki natural leader yang sudah dibentuk tadi. Nah, itu yang namanya desa melaksanakan STBM. Nah, artinya yang akan kita kejar di tahun ini ada sekitar 37 desa kurang lebih 37 desa nanti yang akan kita kejar di dalam pelaksanaan desa melaksanakan STBM di tahun 2021. Nah Kak Tini, kalau saya nonton berita-berita di televisi ataupun membaca media sosial saat ini, apakah STBM itu sama dengan yang namanya ODF gitu? Karena tadi Kak Tini bilang desa yang sudah melakukan STBM tadi kriterianya melakukan pemicuan, terus memiliki natural leader. Nah, apakah sama halnya dengan konteks ODF yang saat ini juga menjadi salah satu program dari pemerintah gitu? Nah, di dalam pelaksanaan desa melaksanakan STBM ini, artinya output yang kita inginkan adalah desa ODF. Oke. Nah,
dari desa ODF itulah yang akan kita lihat. Di dalam STBM itu kan dia ada 5 pilar. Paling tidak yang akan kita kejar paling pertama adalah perubahan perilaku masyarakat untuk mengubah tidak buang air besar sembarang tempat. Nah, itu yang paling utama sekali. Nah, untuk 4 pilar berikutnya, cuci tangan, kemudian pengelolaan air minum dan makan, kemudian pengelolaan sampah rumah tangga dan pengelolaan limbah cair rumah tangga itu akan berkelanjutan nanti dengan sendirinya. Dan itu juga kita akan melakukan koordinasi juga dengan OPD-OPD terkait. Ya, seperti itu. Jadi STBM dan ODF itu adalah satu kesatuan ya, bisa dikatakan. Dia. Iya. Apabila sudah melaksanakan STBM, tingkat ke depan yang akan kita capai adalah desa ODF yang paling utama. Nah, seperti itu. Nah, kawan Bekesah, di mana tadi kalau saya sederhanakan bisa dikatakan bahwa STBM ini merupakan suatu pola pemberdayaan masyarakat untuk mengubah perilaku. Yang pertama tadi yang akan dikejar yaitu terkait perilaku buang air besar sembarangan. Nah, seperti kita ketahui bahwa sepertinya tidak hanya di Kabupaten Kapuas Hulu ya Kak Tini yang masih memiliki perilaku BABS. Nah, sekarang kita berharap dengan adanya program pemerintah ini dan juga ditunjang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu serta teman-teman di Puskesmas bisa merubah perilaku di masyarakat. Tentunya ini juga akan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat ke depannya. Iya, benar sekali. Nah, kira-kira manfaat dari program STBM atau nanti kenapa sih desa harus ODF gitu? Manfaatnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat apabila nanti desanya sudah ODF itu apa, Kak? Iya. Perlu kita ketahui dulu, mungkin masyarakat bilang apa sih ODF itu? Sedikit-sedikit bilang ODF, sedikit-sedikit ODF. Nah, kalau yang namanya ODF itu ya bahasa orang di sana lah ya. Kalau untuk bahasa kita Ulu tuh nggak buang berak sembarang, Bah. Nah, gitu ya. Artinya tidak berak sembarang tempat, mau dia berak di sungai kah, mau berak di belakang rumah kah, mau dia berak di kebun kah atau belakang rumah segala macam. Nah, itu yang akan kita turunkan sehingga menjadi desa stop buang air besar sembarangan atau tadi yang dikatakan ODF. Karena kan lebih mudah kita dengar ODF daripada SBS. Nah, itu kalau untuk ODF ini sendiri apa yang dapat kita capai? Yang pertama sebagai kinerjanya kepala daerah. Nah, dengan kinerja kepala daerah, semakin banyak desa ODF, artinya kemajuan untuk daerah itu lebih bagus. Kemudian yang kedua sebagai reward untuk kepala desa yang mampu meng-ODF-kan desa itu sendiri dan sebagai reward untuk masyarakat bahwa mereka saya mampu untuk merubah diri saya sendiri maupun orang lain. Nah, tadi dengan dalam bentuk apa? Artinya natural leader itu berperan sangat penting di dalam pelaksanaan kegiatan STBM. Nah, untuk ODF itu sendiri nanti artinya bukan perannya kita Dinas Kesehatan saja. Banyak peran-peran dinas yang lain yang wajib meningkatkan desa ODF ini. Yang pertama dari peran Dinas Cipta Karya Nah, karena di situ dia ada bagian seksi juga sanitasi dan air, kemudian bagian pemukiman juga, kemudian yang pastinya tetap berada pada Badan Perencanaan Daerah Bapeda. Kemudian ini yang paling penting adalah di Dinas Pemerintah Desa. Pemdes ya. Itu yang sangat-sangat penting karena untuk desa berada pada naungan pemerintah desa. Di situ artinya dengan ada hal tersebut yang sebelumnya kan kita sudah pernah mengeluarkan Bupati itu sudah pernah mengeluarkan yang namanya surat keputusan tentang desa, tentang sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, SK-nya itu nomor 31 tahun 2018. Artinya dengan SK itu setiap desa wajib melaksanakan kegiatan tersebut dan wajib meng-ODF-kan dan wajib menganggarkan kegiatan ODF. Keadaan kondisi STBM. Nah, itu memang sudah wajib. Jadi kalau misal desa mengatakan
saya tidak tahu hal yang seperti ini. Sedangkan untuk SK-nya itu saja sudah dibagikan ke semua 282 desa itu sudah dibagi. Pada tahun 2018. Tahun 2019 sudah dibagi. Ya. Oke. Nah, berbicara tentang reward, nih tadi Kak Tini bilang bahwa manfaat yang bisa dirasakan baik itu oleh pemerintah daerah sendiri, pemerintah desanya, bahkan masyarakatnya, tadi ada beberapa reward. Nah, reward yang sejauh ini sudah pernah mungkin ya diterima oleh desa-desa yang sudah melaksanakan ODF, mungkin ini juga dapat memacu adrenalin atau memotivasi desa-desa yang belum di ODF. Gambaran rewardnya kira-kira seperti apa? Nah, jadi seperti ini. Kita melakukan koordinasi tadi. Mereka di Dinas Cipta Karya bagian sanitasi, artinya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, menanyakan desa mana yang sudah ODF, nanti yang desa ODF itu akan kita tingkatkan ke Dinas Cipta Karya, yang nantinya kita akan memberikan semacam usulan untuk desa-desa yang sudah ODF. Mungkin bisa saja nanti di desa yang sudah ODF itu tadi kekurangan sumber air, itu bisa kita usulkan untuk rencana penyediaan air minum berbasis masyarakat. Kemudian bisa saja kita usulkan untuk pengelolaan limbah komunal atau individu. Artinya ini kita akan meningkatkan tadi sanitasi yang layak menjadi sanitasi aman. Karena di SDGs yang ke-6 kita akan meningkatkan sanitasi yang aman dan akses air minum yang layak. Nah, seperti itu. Artinya reward yang sudah didapatkan oleh beberapa desa yang sudah ODF, salah satunya di Desa Kandung Suli ya. Di Desa Kandung Suli itu yang pertama dia sudah mendapatkan bantuan dari Cipta Karya itu 50 KK pada setiap individu. Artinya 50 KK itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk pembangunan sarana sanitasi aman. Yang tadinya untuk sarana sanitasi yang layak, sarana sanitasi layak tadi contohnya lubang penampungannya hanya digali kemudian dengan ditutup pakai semen saja. Nah, yang untuk aman ini artinya dia akan ada yang namanya sumur resapan dan spal. Nah, itu yang nanti di Desa Kandung Suli itu jadi meningkat, yang tadi di posisi layak menjadi di posisi sanitasi aman. Nah, seperti itu. Dan yang tadi sharing menjadi menaik pada di kondisi bisa saja dia naik di sanitasi aman maupun di sanitasi layak. Itu yang kita inginkan di tahun 2030 ya. 2030. Artinya di sanitasi aman itu akan meningkat. Iya, baik. Nah, kawan Bekesah, itu dia tadi mungkin bentuk-bentuk reward yang sudah pernah diaplikasikan di lapangan, mungkin dapat memacu kawan-kawan Bekesah terutama untuk pemerintah